Musim panas 2006, Italia baru saja menjuarai Piala Dunia di Jerman. Euforia nasional masih terasa, bendera biru berkibar di seluruh negeri. Namun, hanya beberapa hari setelah itu, Federasi Sepak Bola Italia menjatuhkan keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juventus Football Club, juara Serie A, diturunkan ke Serie B. 2 gelar liga dicabut. Klub terbesar Italia dinyatakan bersalah dalam sebuah skandal yang kemudian dikenal sebagai Calciopoli. Keputusan ini bukan sekedar hukuman olahraga, ini adalah titik runtuh kepercayaan terhadap sepak bola Italia. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang juara, tetapi bagaimana sepak bola Italia dijalankan selama bertahun-tahun. Untuk memahami Calciopoli, kita harus melihat kondisi Serie A sebelum 2006. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Serie A adalah liga paling kuat di dunia. Klub-klub Italia mendominasi Eropa. Hak siar besar, sponsor kuat, dan pengaruh politik menyatu dalam sepak bola. Namun di balik kejayaan itu, ada satu sistem yang jarang disorot publik. Sistem penunjukan wasit. Wasit di Serie A tidak ditunjuk secara acak. Penunjukan berada di tangan Komisi Wasit FIGC yang secara informal bisa dipengaruhi oleh pihak luar. Disinilah nama Luciano Moggi mulai menjadi pusat cerita. Luciano Moggi adalah General Manager Juventus, bukan pelatih, bukan presiden klub, namun kekuasaannya melampaui keduanya. Moggi memiliki jaringan luas di federasi, di asosiasi wasit, di media, di klub-klub lain. Ia dikenal sebagai figur yang mampu mengatur ekosistem sepak bola Italia, bukan lewat uang tunai secara langsung, tetapi lewat pengaruh. Dan pengaruh inilah yang menjadi inti Calciopoli. Calciopoli tidak terbongkar dari sepak bola, ia terbongkar dari penyelidikan kriminal. Jaksa di Naples sedang menyelidiki kasus lain ketika menemukan rekaman percakapan telepon antara Luciano Moggi, pejabat FIGC, dan penanggung jawab wasit. Rekaman ini sah secara hukum dan digunakan sebagai bukti resmi. Isi percakapan tidak menunjukkan penyuapan langsung, pengaturan skor eksplisit, namun menunjukkan sesuatu yang dianggap sama seriusnya oleh pengadilan olahraga, upaya sistematis mempengaruhi penunjukan wasit dan kondisi pertandingan. Moggi terdengar meminta wasit tertentu, menolak wasit lain, mengeluhkan wasit yang tidak bersahabat, dan mendiskusikan siapa yang cocok memimpin laga Juventus. Penting untuk menegaskan satu hal, Calciopoli bukan soal skor yang diatur langsung. Yang diadili adalah sports fraud atau kecurangan sistemik. Mekanismenya sebagai berikut. Klub melalui Moggi dan Giraudo berkomunikasi dengan pejabat federasi, mempengaruhi daftar wasit, menguntungkan atau merugikan klub tertentu secara tidak langsung. Dalam hukum olahraga Italia, ini sudah cukup untuk dianggap mengganggu keadilan kompetisi. Investigasi menunjukkan bahwa Juventus bukan satu-satunya klub yang terlibat. Klub-klub yang ikut diselidiki dan dihukum, Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio, Reggina. Namun, tingkat keterlibatan dan bukti yang ditemukan berbeda-beda. Juventus dianggap memiliki peran sentral, menjadi pusat komunikasi, terlibat secara aktif dan konsisten. Inilah dasar hukuman terberat dijatuhkan kepada mereka. Pada Juli 2006, Pengadilan Olahraga FIGC mengumumkan vonis. Juventus turun ke Serie B, pengurangan poin. Gelar Serie A 2004-2005 dicabut. Gelar 2006 tidak diberikan ke Juventus. AC Milan, pengurangan poin, dilarang tampil di kompetisi Eropa. Sebagian hukuman kemudian direvisi. Fiorentina dan Lazio, pengurangan poin, ancaman degradasi, kemudian dibatalkan. Putusan ini bersifat administratif, bukan pidana. Namun dampaknya sangat nyata. Juventus kehilangan bintang star, pendapatan turun drastis, reputasi tercoreng, namun tetap bertahan sebagai institusi. Klub lain, Milan tetap bisa bangkit. Fiorentina dan Lazio mengalami instabilitas. Reggina tenggelam dalam masalah finansial. Calciopoli tidak hanya menghukum klub, tetapi mengubah peta kekuatan Serie A. Setelah 2006, kepercayaan publik menurun, daya tarik Serie A melemah, sponsor dan investor ragu. Butuh bertahun-tahun bagi Liga Italia untuk pulih. Calciopoli menjadi pelajaran bahwa sepak bola modern tidak hanya dimainkan di lapangan, tetapi juga di ruang rapat dan sambungan telepon. Calciopoli bukan kisah hitam putih. Ini bukan cerita tentang satu klub jahat dan yang lain suci. Ini adalah cerita tentang sistem, tentang kekuasaan yang terlalu terpusat, dan tentang bagaimana olahraga bisa kehilangan integritasnya tanpa satupun skor dimanipulasi secara eksplisit. Vonis sudah dijatuhkan, fakta sudah tercatat. Dan sejak 2006, sepak bola Italia tidak pernah benar-benar sama lagi.